warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Orang tua kita, guru kita yang kita muliakan, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin. Terima kasih Pak Yai sudah hadir. Yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, Kiai Hafidz Aminuddin. Alhamdulillah juga beliau menyertai kita. Bu Gubernur Jawa Timur, walaupun sudah ada PLT, tetap kalau PAN itu gubernurnya siapa? Khofifah. Itu. Iya, kita dengan Bu Khofifah sejarahnya panjang, tidak hanya dekat, tetapi beliau ini punya ahsanu amalah, punya karya itu. Kita tahu Ibu Khofifah itu tulus berjuang untuk umat. Tidak hanya gubernur sebagai tujuan, tetapi gubernur sebagai alat perjuangan. Bu Khofifah, saya doakan sukses selalu. Ya. Ini ada Buya dari Sumeneb. Said Abdullah. Iya. Memang ketua DPR itu Mbak Puan, ketua DPR. Ya. Tapi good father-nya ya Buya. Itu Ibu Khofifah. Dan suaranya ini suara terbanyak sedunia. Nggak ada yang lawan, nggak tahu caranya gimana. Itu memang susah dilawan. Jadi kalau nanti dengar-dengar mau di Jawa Timur dengan Ibu Khofifah, saya kira itu nggak ada yang lawan lagi itu sudah. Para bupati wali kota yang hadir, Gus Mama, itu terima kasih banyak. Mungkin belum pernah ketemu langsung dekat, tetapi bantuannya sudah sering kami rasakan. Terutama mana Selamat Aryadi. Itu ya, Mator Seklangkong, Gus. Mudah-mudahan sukses. Apalagi ada Buya di depannya itu. Ya. Wali Kota Surabaya, Saudara Eri Cahyadi, ya. Mas Giri, saya berkali-kali sudah ke tempatnya, udah bermalam, ya kan. Gus Bara, ini sama dengan putra kita sendiri, ya kita doakan sukses. Gus Yani Gresik, kalau ini juga katanya sudah nggak ada lawan lagi. Ahmad Fauzi, Sumeneb. Jadi Rizky kalau mewakil itu loh, Gus itu Buya itu yang di lobi sama Buya itu. Ini seperti putra saya juga karena temannya putra saya ini, putranya Mas Pram, Anindito Himawan Pramana Kediri. Ini putranya Mas Pram, saudara-saudara. Ya, saya sudah berapa tahun? 25 tahun. Berteman sama Mas Pram, luar biasa, panjang sekali. Mawanah sudah pamit tadi, sahabat lama. Husnul Yakin Lamongan, mudah-mudahan sukses. Hajah Ikvina Mojokerto, dari Telenggalek Gus Ipin, ya ini sukses sekali ya, walaupun masih muda tapi baru terpilih DPR ya, DPR tapi maju bupati lagi. Tentu saudara-saudara, saya didampingi banyak teman-teman dari DPP. Pertama Sekjen, Saudara Idi Suparno, ini Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum Mas Yandri Susanto, Saudara Viva Yoga Mauladi, ini
Nah, ini ketua BSN saya pernah kenal ini, Zita Anjani. Lagi rame gara-gara kopi di Mekah. Ya. Pasa Ungu, ketua BM-PAN. Profesor Zainuddin Maliki, Siti KDI. Nah, ini ya, Siti KDI. Kemudian Firni Ismail. Saya, Ibu Khofifah, kalau wanita cantik suka lupa namanya itu. Yang nggak lupa wajahnya kadang-kadang. Saudara Hakim. Nah, ini orang terlanjur terkenal dan terlanjur kaya, Eko Patrio. Nah, ya. Eko Patrio. Tentu yang saya cintai Saudara Rizky Sadik, Ketua DPP Jawa Timur dan seluruh jajaran, ketua-ketua DPD, sekretaris, bendahara seluruh Jawa Timur yang saya cintai, seluruh kader PAN, mohon maaf kalau saya tidak sebut semuanya, tapi semua yang saya banggakan. Saya sungguh meyakini teman-teman kepala daerah yang kita undang, mereka orang-orang hebat, saudara. Bu Khofifah dan seluruh yang ada di sini, teman-teman seperjuangan yang punya karakter, yang ingin memajukan masyarakatnya. Kita tahu betul. Teman-teman yang hadir di sini yang kita undang tidak hanya mengejar jabatan sebagai kepala daerah, tapi memang mereka ingin berbuat yang terbaik. Saya percaya kepada mereka, mereka berlomba-lomba, berkarya, ingin membuat legacy dalam kehidupannya, sehingga dicatat sebagai amal kebaikan. Kita doakan teman-teman ini semuanya sukses. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kita syukuri kita juga baru selesai melakukan atau melaksanakan proses demokrasi yang panjang. Ya, demokrasi ya begitu Ibu ya, bertele-tele, panjang. Mulai pilihan oleh rakyat, proses di KPU, ada melalui proses Bawaslu, proses panjang di MK, baru selesai. Ya hampir seluruh proses itu kita lalui hampir 2 tahun. Dan ini sudah kita selesaikan. Dan memberikan pelajaran penting bagi para politisi, bagi kita, ormas, dan seluruh rakyat Indonesia. Dulu almarhum Islam yes, partai politik. Ini gara-gara MK ini Bu. Nurholis Majid. Dulu apa yang diomongkan Nurholis itu ya? Kok partai Islam no, Islam yes? Pada masa itu saya termasuk yang menentang pada masa itu. Tapi sekarang saya mengerti. Kita memahami bahwa politik itu ya begitu, saudara. Saya hampir 2 kali ya dikatakan murtad. Jadi kita kalau nggak mendukung bisa murtad katanya, gitu. Bisa murtad, ya macam-macam julukan, atau julukan kita pengkhianat, gitu. Padahal berpolitik itu biasa. Akhirnya kita saksikan setelah pemilu usai misalnya, semua bisa bersama-sama lagi. Yang dukung dan tidak dukung bisa bareng-bareng, gitu. Itu sekira memberikan pelajaran penting bagi kita dan juga kepada masyarakat, Ibu Khofifah. Gitu. Memberikan proses demokrasi, kita berharap membuat kita lebih matang, lebih dewasa, sehingga kita akan menghasilkan ya perwakilan-perwakilan, pemimpin-pemimpin masyarakat yang civilized, gitu, yang matang. Karena demokrasi akan sukses, akan menghasilkan kemajuan kalau demokrasi itu pada intinya adalah nilai. Iya. Nilai, value. Ya.
Kalau kita lihat di barat, maju karena demokrasinya ada nilai, ada moral, ada value. Nah itulah saya kira yang kita ingin tuju, yang kita ingin capai. Nah saudara-saudara, kata kunci dari itu semua adalah kolaborasi kerjasama. Oleh karena itu Partai Amanat Nasional setelah pemilu usai ya sudah, kita mesti bersama-sama lagi untuk memajukan Indonesia yang kita punya segala potensi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Kita punya semuanya, Bapak, Pak Wali Kota, Bupati, Bu Gubernur. Kita punya semua persyaratan. Bonus demografi kita punya. Sumber daya alam kita punya. Negara mayoritas muslim tapi sukses dalam berdemokrasi kita punya. Kita punya sejarah dan kita punya kemampuan dan kita bisa asal kita mau. Oleh karena itu kata kuncinya adalah kolaborasi kerjasama. Oleh karena itu kalau saya ditanya oleh teman-teman bagaimana sikapnya terhadap partai-partai yang berbeda yang ingin bersama-sama, kita terbuka, silahkan. Untuk lebih penting, Pak Prabowo juga selalu mengatakan apalah artinya sakit hati. Apalah artinya diberi nilai 1, ya. Apalah artinya ya tersinggung. Dibanding kebersamaan itu bisa menciptakan menjadi negara Indonesia yang maju. Sakit hati dan lain tidak ada artinya. Dibanding cita-cita kita untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 itu. Itu Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kita. Bahkan beliau mengatakan 1000 teman kurang, 1 musuh terlalu banyak. Jadi sekali lagi memang kata kunci bagi kita, bagi Indonesia untuk maju, dan itulah sikap Partai Amanat Nasional. Kita ingin berkarya, kita ingin berbuat sesuatu, ahsanu amala. Kita ingin berkarya untuk negeri ini. Gitu. Jadi Ibu Khofifah, para wali kota, para bupati, nggak usah sungkan-sungkan. Walaupun mungkin kursinya tidak sebanyak partai-partai papan atas. Tetapi percayalah, kami bekerja sungguh-sungguh untuk kebaikan negeri yang kita cintai ini. Itu nomor 2. Nomor 3, saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih yang tak terkira kepada seluruh kader-kader yang telah berjuang siang dan malam tanpa lelah. Saya kan ngatur-ngatur aja, film. Ya. Ngatur-ngatur gitu. Tapi yang bekerja paling depan adalah saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian. Memang kita rasakan dari pemilu ke pemilu, ya, karena rakyatnya semakin cerdas, kompetisinya semakin ketat, ya tentu semakin tidak mudah. Ada yang mengatakan kepada saya, Ketum, kita nggak usah repot-repot, nanti nunggu aja. Kalau tinggal 2 hari mau pemilu baru kita kerja. Saya tidak sependapat. Ya. Kita teruskan yang sudah kita kerjakan selama ini. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun memberikan pelayanan kepada publik. Memberikan pendidikan politik kepada publik. Itulah bagian amal soleh kita. Memang kita akui, kemarin saya akui, ya, kita tidak berhasil mencapai apa yang saya targetkan atau kita putuskan bersama-sama. Kami kemarin ingin 60 kursi, Bu, memang untuk DPR RI-nya. Secara rasional pada waktu itu bisa kita capai 60 itu. Hanya memang ada kita keliru, salah, bahwa melakukan pekerjaan sehari-hari tiap hari bagus, tiap minggu bagus, tiap bulan bagus, tiap tahun bagus, hanya kita kurang memang, saya akui. Jadi para wali kota, bupati, terutama Buya Said, kami kalah. Kami kalah di penyelesaian akhir. Itu. Betul apa betul? Ya. Jadi kami penyelesaian akhirnya kalah, Ibu. Itu. Ya. Kalau hari, minggu, bulan, tahun, saya kira kita tidak kalah. Tetapi dalam penyelesaian akhir ada penilaian atau pandangan kita yang salah.
Yang kita perkirakan masih biasa, ternyata pemilu kemarin terjadinya luar biasa. Suruh lawan Buya Said, kalah kita. Betul kan? Iya, Rizky Sadik amplopnya gambarnya biru, ya. Buya Said merah 3, ya hebat gitu sudah. Itu ya. Tapi saudara-saudara, itu memberikan pelajaran penting bagi kita. Ya, kita harus ambil pelajaran dari apa yang terjadi, dan itulah saya kira tugas kita belajar sepanjang masa. Tapi sekali lagi saudara-saudara, tujuan dari semua yang kita lakukan ini adalah kita berlomba-lomba berbuat baik. Kita berlomba-lomba hidup cuma sekali, ya. Berlomba-lomba kita berprestasi. Kita berlomba-lomba untuk berkarya. Saya beberapa hari yang lalu diskusi panjang sama Pak Presiden. Ya itulah Bukhawifah dunia. Tidak ada yang abadi. Ya, ingat ini, Pak Wali Kota, Pak Bupati. Tidak ada yang tidak berakhir. Ya. Sehebat apapun, sepopuler apapun, ya presiden berakhir juga. Sehebat apapun, prestasi apapun, gubernur pada saatnya akan berakhir juga. Begitu juga wali kota, bupati. Oleh karena itu yang abadi karya. Karya berbuat baik kepada masyarakat, pada bangsa dan negara, tentu pada agama. Itulah saya kira yang abadi, dan itulah tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Dan saya percaya teman-teman yang kita gabung di sini, yang kita akan dukung menjadi kepala daerah, sama pandangan-pandangan, pikiran-pikirannya dengan kita. Yang terakhir saudara-saudara, karena judulnya halal bihalal, tentu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Saya memimpin saudara-saudara. Memang Bu Khofifah, saya ketua partai, termasuk sudah 2 periode. Dia. Tapi jadi ketua partai beneran baru 5 tahun saya. Ya, baru 5 tahun. Nah, yang 5 tahun yang lalu itu, ya ini Pak Maspuk ini jadi ketua. Ya 5 tahun lalu Pak Maspuk yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Pak Maspuk yang ngatur sana sini, ya kan. 5 tahun ini. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman yang beri kepercayaan tadi. Ya, sungguh tidak mudah memimpin partai yang berbasis Islam. Ya, kita ingin Bu Khofifah, Pak Yai, kadang-kadang sungguh tidak mudah. Partai politik itu ada siasah. Ya, yang kadang-kadang bisa berbenturan, kadang-kadang tidak mudah memberikan penjelasan. Ya, kami untuk meyakinkan generasi muda, misalnya, ya dengan berbagai, kami dihujat awal-awalnya, ya PAN pertama kali joget itu kan PAN. Nah, ini Zita dan kawan-kawan sama Mas Eko itu pelopornya. Baru ada joget gemoy kan? Kita dulu Buya Said, PAN dulu. Ya. Kita main di TikTok, kita ada K-pop, kita luar biasa. Itu juga mendapat tantangan yang tidak mudah. Dan terus terang Pak Yai, Bu Khofifah, kita ingin mengajak sebetulnya, ya, umat ini untuk mulai berdiskusi lebih luas pandangan-pandangannya. Jangan nanti milih pilpres ini murtad, ini pengkhianat, itu memudahkan, terlalu memudahkan. Atau cara pandang kita beragama sempit sekali, sempit sekali. Kalau tidak ikut saya maka dia neraka, ini pendek sekali. Ya. Pandangan-pandangan kita cuma pakai sarung atau celananya cingkrang, jangan jenggot atau enggak pakai jenggot. Kita ingin sebetulnya menghadapi perubahan geopolitik yang cepat, gitu. Bahkan saya juga mengajak kemarin dengan Pak Luhut, Binsar Panjaitan. Pak Luhut, gara-gara ada pendeta Gilbert itu, Pak Luhut,
Mbok kita ini ustadz, pendeta, pastor, sudahlah masing-masing aja ngurus. Yang Islam ngurus yang Islam, yang Kristen ngurus yang Kristen, saling menghormati, lakum dinukum. Justru saya mengatakan pendeta, pastor, para kiai, kita perlu berdiskusi duduk bareng menghadapi perkembangan yang cepat teknologi. Cepat sekali. Ya. Artificial intelligence, kita sudah ditanya Uncle Google yang sudah IQ 100, katanya dalam tempo 5-10 tahun akan IQ-nya 200 lebih pintar dari manusia. Itu gimana? Orang sudah bisa menciptakan daging sapi nggak pakai nyawa. Itu perlu didiskusikan. Orang sudah bisa cloning. Ya. Nah, itu saya kira pemuka agama perlu duduk bareng untuk menyingkap itu. Belum perubahan geopolitik yang cepat, Pak Yai. Kita tidak sendiri. Kejadian di Gaza, Israel dan Iran, kita terdampak. Paling tidak rantai pasok terganggu. Harga minyak sudah naik 16% sampai 20%. Bahan pokok naik 10 sampai 15%. Pasti berpengaruh kepada kita. Kita mesti bagaimana pandangannya? Perkembangan teknologi yang cepat di timur. Ya. Sebentar lagi Barat akan kalah jauh kalau hasil manufaktur sederhana seperti mobil listrik. Lain-lain Tesla itu sebentar lagi akan lewat, Pak. Nanti Indonesia, dunia akan dibanjiri mobil listrik dari Tiongkok. Bahkan juga mungkin dari Vietnam. Karena jauh sekali harganya akan begitu. Nah, kita nanti Timur Tengah yang berubah cepat sekarang. Pak Kiai, saya kalau umroh biasanya masjid, hotel, tidur. Masjid, hotel, tidur. Gak kemana-mana. Tapi kemarin karena sama anak-anak, saya sempat ke Jeddah, santai. Jeddah sudah sama dengan Dubai. Jeddah sudah sama dengan Bali. Barusan saya mau ke sini, saya lihat video orang non-muslim bisa ada di Madinah. Bisa lihat di Masjid Nabawi lagi ibadah. Kalau Bapak Ibu, saya kemarin pergi juga diundang oleh pemerintah Arab Saudi ke Al-Ula. Al-Ula sudah tidak ada bedanya kalau Bapak Ibu pergi ke Yunani, ke Paris, sama aja. Kalau Bapak Ibu pergi juga ke Riyadh, Riyadh sudah nggak kalah dengan kota-kota besar. Kalau pergi kemana? Pergi ke New York, pergi ke Shanghai, sama, nggak beda jauh, udah hampir sama. Pandangan-pandangannya pemerintahan Arab Saudi, Qatar, Dubai, sekarang luar biasa. Itu. Nah, kita berharap umat Islam Indonesia juga pertengkaran-pertengkarannya bisa bergeser, Ibu Gubernur. Pertengkaran-pertengkaran yang bisa membuat peradaban kita lebih baik, gitu. Ya. Ada saya baca kemarin seseorang mengatakan kalau kita bertengkarnya soal hafalan, soal cara berwudu, soal cara berpakaian, sarung atau pakai gamis, itu terus, maka kita akan ketinggalan. Orang belajar ilmu ekonomi, orang belajar perkembangan dunia, orang belajar teknologi, ya. Kita masih bertengkar kalau dukung ini murtad, kalau dukung ini pengkhianat itu, ya. Nanti kita akan punya pandangan yang sempit dan pendek. Wah, kalau gitu kita kembali saja ke khilafah. Mungkin kita bisa maju? Ya tidak mungkin. Selama manusia, sumber daya manusia kita tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya peradaban yang tinggi, model apapun kita tidak akan maju. Oleh karena itu kita berharap para pemimpin kita, para wali kota, bupati dan sebagainya itu, ayo kita berbuat yang terbaik untuk negeri yang tercinta. Wah, kepanjangan ini saya, kepanjangan ini. Ya, bukankah kata Pak Kiai Asep, beragama itu
Liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Pakai orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, bukan cuma marah-marah, ya Bu ya. Bukan orang yang sumpah serapah gitu. Ya, saya juga kemarin baca batu luang banyak ya di Quran itu, kalau kita orang yang beriman, maka kamu saling menasihati dengan penuh kasih sayang. Bukan dengan caci memaki, apalagi mengkafirkan satu dengan yang lain, apalagi mengatakan pekanan, apalagi satu dengan lain mengatakan murtad gara-gara pilpres yang sekarang kita bersatu lagi. Saya kira demikian. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas apa tadi yang disampaikan, surat dukungan. Mudah-mudahan nanti doa teman-teman semuanya kita lihatlah seperti apa keadaannya ya, trennya kalau bagus nanti kita diskusi kembali seperti apa pelaksanaan dan sebagainya, kita lihat ya. Ya, yang jelas sekarang kan kalau sudah menang pahlawannya banyak. Ya, Buya Said ya, pahlawannya banyak. Lah itulah termasuk juga proses demokrasi. Walaupun bekerja banyak, ya kita tetap tidak boleh juga tidak gesit juga ya juga bersaing, karena persaingan dalam arti positif belum usai. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita bekerja sejak awal, kita teruskan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, memberikan pelayanan terhadap masyarakat Jawa Timur khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, dan pada akhirnya nanti ya tentu kita akan rumuskan bersama-sama. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Kader PAN, kader PAN, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.